Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur hari ini kita dapat kembali menikmati kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 93. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 2. Sekali lagi, Mazmur 93 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Puji Tuhan. Mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama dan mari kita akan terima berkat dan pesan Tuhan dari Renungan 79 kita hari ini. Terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca tadi. Di dalam Mazmur ini memang tidak tertulis secara langsung ya siapa penulis dari Mazmur 93 ini. Walaupun banyak yang meyakini bahwa penulisnya adalah Daud, tetapi memang dalam isi setiap ayatnya tidak ada catatan mengenai Daud sebagai penulis dari pasal ini. Namun tentunya ini tidak menjadi satu permasalahan bagi kita ya untuk kita terus belajar firman Tuhan, ya belajar pesan Tuhan melalui kitab Mazmur pasal 93 ini. Ya, Mazmur yang singkat ini membahas tentang kehormatan kerajaan Allah di tengah-tengah manusia. Ya, Mazmur ini juga mencatat mengenai pemeliharaan Allah yang luar biasa, yaitu bagaimana Allah ini menopang, Dia mengatur dunia, kemudian Allah melindungi, Allah menguduskan dan memelihara jemaat atau umat-umatnya. Dan isi dari Mazmur 93 ini diharapkan dapat mengingatkan setiap umat-umat Allah akan kekuasaan dan kemegahan Allah sebagai Raja di atas segala raja. Ya, Mazmur ini juga bertujuan untuk memberikan penghiburan dan keyakinan bagi setiap umat Tuhan bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu, bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa ya, dan Dia mengatur segala sesuatu dengan adil dan dengan kekuatannya. Oleh sebab itu renungan firman Tuhan pada saat ini saya juga berikan judul sesuai dengan isi pasalnya, yaitu Allah yang berkuasa. Ya, kita akan melihat Bapak Ibu dari observasi yang kita sudah baca dan kita sudah renungkan bersama-sama, kemudian apa interpretasi yang kita bisa ambil atau pelajaran apa yang kita bisa terima dari pasal 93 ini, kitab Mazmur ini. Tadi kita sudah membahas bersama bahwa pada bagian observasi bahwa di Mazmur 93 ini si pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai Raja. Ya, Tuhan disebutkan sebagai yang terhebat ya dari semua yang ada di muka bumi ini, bahkan tahtanya berbeda dengan tahta raja-raja atau pemerintah-pemerintah yang ada di muka bumi ini. Tahta Tuhan itu kekal dan Tuhan berdaulat penuh, berkuasa penuh di atas segala sesuatu. Semua peristiwa dan kejadian di dunia ini berada di bawah kedaulatan dan di bawah kontrolnya Tuhan, di bawah kuasanya Tuhan. Sekalipun di dunia ini pun juga ada raja-raja ya dengan kerajaannya masing-masing dan mungkin mereka terlihat berkuasa juga, punya pengaruh yang besar, punya kemampuan yang besar juga. Tetapi Allah yang kita sembah itu lebih dari segala raja-raja yang ada di dunia ini, dan Allah sajalah yang memiliki kedaulatan penuh, kekuasaan penuh di atas segalanya, bahkan di atas segala kerajaan-kerajaan yang ada di dunia saat ini. Di negara kita memang juga ada pemerintah ya, di setiap daerah kita juga ada namanya pemerintah atau pemimpin ya, baik itu mulai dari presiden, wakil presiden, di provinsi ada gubernur, di setiap kota ada wali kota, ada bupati dan sebagainya. Namun tetap di atas segalanya Tuhanlah yang berkuasa dan memegang kendali dalam semua perkara. Nah, inilah yang dapat kemudian menjadi bahan perenungan bagi kita semuanya, yaitu inilah kabar sukacita bagi kita semuanya bahwa Allah yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa ya, dan Dia yang berdaulat ya
terhadap semua hal baik di bumi maupun di surga. Kolose 1 ayat 16 saya akan bacakan bagi kita semuanya. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, ini kembali meneguhkan, mengingatkan, menyadarkan kita bahwa Allah kita berkuasa, ya Dia ciptakan semuanya. Bahkan pemerintah, penguasa, kerajaan semuanya ada di dalam ciptaan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, di bawah kekuasaan Tuhan. Semua ya yang ada di muka bumi ini Tuhan yang atur, Tuhan yang ciptakan, dan tidak ada siapapun atau tidak ada hal apapun yang dapat mengalahkan kekuasaan dan kedaulatan kehebatannya Tuhan kita. Nah, inilah yang kemudian menjadi pengharapan dan dasar bagi kita untuk selalu beriman kepada Tuhan. Ya, biarlah kita tetap percaya sepenuhnya kepada Allah yang selalu menyertai kita, dan kita akan melihat kuasanya, kedaulatannya itu akan dinyatakan atas kehidupan kita. Kuasanya akan dinyatakan di dalam setiap pekerjaan, setiap aktivitas, bahkan dalam setiap pergumulan kita sekalipun. Ya, oleh sebab itu ini menjadi kesukaan bagi kita Bapak Ibu, bahwa Allah yang kita sembah Allah yang berkuasa. Lebih dari segala pemerintah-pemerintah yang ada di muka bumi ini. Dan kita pasti aman di dalam Dia dengan kuasanya yang hebat itu. Efesus 3 ayat 20 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Aku percaya bahwa Engkau ya Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Puji Tuhan, luar biasa kuasanya Tuhan, lebih dari yang kita bisa pikirkan, lebih dari apa yang mungkin kita pernah minta. Dia sungguh Allah yang berkuasa. Dan mari kita mau percaya kepada Tuhan, ya. Dia yang bekerja di dalam kehidupan kita, Dia yang memberkati kehidupan kita masing-masing. Ya, itu interpretasi atau pelajaran yang kita bisa temukan dalam Mazmur ini. Kemudian apa aplikasinya Bapak Ibu? Ya, kita sudah diingatkan kembali ya bagaimana bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa di atas dan terhadap segala-galanya, baik di muka bumi ataupun di dalam surga. Maka dari itu apa yang harus kita lakukan terhadap Allah? Yang pertama, tentunya kita harus mengandalkan kuasa Allah. Kita tahu Allah itu berkuasa. Ya sudah pasti tentunya kita harus berharap, mengandalkan dan mengutamakan kuasa Allah itu. Karena kita tidak bisa hidup di luar Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa kuasa Tuhan. Ya kita tahu, tadi kita mendengarkan bahwa Allah itu berdaulat atas segala-galanya. Jadi kalau kita tidak mengandalkan kuasa Tuhan, Tuhan tidak berdaulat atas kehidupan kita, maka kita tidak bisa hidup. Ya, kita tidak bisa berbuat banyak hal di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa bekerja, tapi mungkin akan ada kegagalan atau tetap ada kurangnya ya kalau kita tidak mengandalkan kuasanya Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau tidak mengandalkan Tuhan, tentunya tidak akan diberkati oleh Tuhan, ya, tidak akan berbahagia. Tapi kalau mengandalkan Tuhan akan diberkati dan akan dibuat Tuhan berbahagia dalam banyak hal, ya, tidak hanya kemudian berkat-berkat secara materi saja, tapi berkat Tuhan dalam hal-hal rohani pun juga Tuhan bisa limpahkan saat kita mengandalkan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan terhadap Allah, yaitu kita harus mensyukuri dan memuji kuasa Tuhan yang besar itu. Ya, ini tentunya adalah kewajiban bagi kita untuk kita selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, terlebih saat kita tahu bahwa Allah itu berkuasa. Kita bersyukur kita bisa menikmati kuasa Tuhan, dan mari kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dan kita mau selalu bersyukur buat kuasa Tuhan yang besar. Dan kita akan melihat kuasanya Tuhan itu akan terus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dapat nikmati hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang berkuasa. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau dan kami mau terus percaya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPD El Shaddai Magelang percaya kepadamu sehingga dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin.